Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, di pagi kali ini gua akan coba untuk melihat ya sentimen news cryptocurrency yang menurut gue berarti cukup bagus banget ya. Kali ini ada sentimen yang merupakan menurut gua sentimen cukup bagus banget ya untuk perkembangan kripto serta perkembangan market global. Sepertinya ini akan ada recovery market ya, teman. Ya, entah itu di kripto ataupun di market global gitu, teman. Ya, jadi nggak usah kelamaan sebelum nanti kita akan ngebahas ke situ ya, cuy. Nah, kita akan coba cek dulu nih ya. Harga Bitcoin kemarin tuh terprosok ya semalam itu sampai di 101.000 US dollar dan saat ini sudah mulai ada kenaikan kalau kita lihat ya. Mungkin karena ada news yang akan nanti gue sampaikan gitu, teman. Ya, karena newsnya itu semalam dan itu udah gue share juga di grup tele ya. Terus kalau kita cek juga nih di CMC atau di CoinMarketCap, kita melihat ya ada kemerosotan dari seluruh total market cap kripto di 0,25% yang saat ini berada di 3,32 T ya, yang tadinya di 3,33 T ya. Terus untuk Fear and Greed Index kita bisa melihat ya faktor keserakannya itu masih cukup tinggi banget, dan Alcoinization ya ini di rate 35 ya, meskipun ini lumayan tinggi daripada bulan kemarin tapi masih tetap ya posisi ini masih di bawah, dan tentunya dominance di Bitcoin itu masih cukup tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, untuk dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin itu terpleset ya di 0,93% atau hampir 1%. Dan selebihnya dalam kurun waktu 24 jam ya XRP mengalami kenaikan 6,77, altcoin juga hijau-hijau semua gitu, teman ya. Dan Cardano juga terpleset lumayan ya, lumayan tinggi ya, dan habis kepleset naik 2%, baru naik 2%. Tapi performa Cardano itu dalam kurun waktu 7 hari ya, Cardano, Doge, terus Sui itu cukup bagus ya, cuy. Dimana dia rata-rata ini mengalami ya, Cardano mengalami 23% kenaikan ya, Dogecoin juga mengalami 35%. Bahkan meme coin lainnya tuh dalam kurun waktu 1 minggu ini itu mengalami kenaikan cukup crazy, teman ya. Intinya seperti itu, teman. Dan adanya info ini gue pikir ini bisa memicu pergerakan naik lagi nih untuk cryptocurrency, dan gue pikir recovery buat market global. Apa sih bang infonya? Yuk kita langsung aja ke poin. Oke, kita tahu selama ini ya penyebab dari rontoknya seluruh market, entah itu market global ataupun di dalam market kripto, itu mengenai perang dagang atau tarif dagang yang diterapkan oleh Donald Trump ya kepada seluruh negara ya, bahkan sahabat-sahabatnya juga dikenakan tarif dagang gitu, teman ya. Hal itu isunya itu manipulatif oleh Trump ya, dimana Trump nggak mau ngebayar bunga terlalu tinggi karena waktunya bayar hutang kan di 2025 ini, makanya dia memanipulasi market. Isunya sih seperti itu. Nah, tapi kabar buruknya itu datang dari AS ke Cina ya, dimana yang lainnya itu udah pada negosiasi tarif dagangnya, namun dari Cina itu tetap digencarkan tarifnya ya, teman-teman, sebesar 145%, teman-teman, kalau barang Cina masuk ke AS. Nah, baru-baru ini ada pertemuan tingkat tinggi yang berada di Jenewa ya, di Swiss, dimana Amerika Serikat ketemulah dengan China membahas perang tarif dagang ini ya. Nah, ini kabar bagusnya di sini, teman ya. Amerika Serikat tuh pangkas tarif barang Cina yang tadinya sebesar 145% menjadi 30%. Nah, ini uji cobanya selama 90 hari ke depan. Dan ini juga nggak diterapkan oleh Amerika ke Cina, tapi juga Cina ke Amerika gitu, teman ya. Dimana di sini untuk Cina ke Amerika, yang tadinya Cina itu nerapin sekitar 125% ya barang-barang Amerika yang masuk ke China, saat ini anjlok menjadi 10%. Nah, penerapan inilah ya yang memungkinkan optimis banget bahwa
market akan segera recovery gitu teman ya, entah itu market global dan market crypto tentunya. Intinya seperti itu. Meskipun kemarin kalau kita lihat chart memang ada tekanan ya untuk market crypto, dulu perhatikan tuh ya, bahkan semalam aja tembus di 100.000 US dollar gitu teman ya. Nah ini juga diinfokan semalam teman, ini udah gue share loh ya, udah gue share di grup tele juga ya. Nih, bagaimana pembicaraan ekonomi Janewa akan berdampak pada pasar dan meredakan ketidakpastian regulasi. Ya, jelas teman ya, selama ini memang penyebab runtuhnya market itu gara-gara tarif perang dagang ini gitu teman. Melihat antara AS dan Cina itu adalah sama-sama ekonomi besar sekarang gitu teman ya. Jadi menurut gue pribadi info ini cukup berpengaruh banget. Nah, kira-kira kapan nih penerapannya? Nah ini ya teman, katanya sih ada elemen-elemen utama perjanjian Janewa ini ya. Perjanjian Janewa itu apa sih bang? Yaitu pertemuan tingkat tinggi AS dan Cina di Janewa, Swiss yang membahas mengenai tarif dagang ini. Nah ini teman ya, kedua negara itu telah berkomitmen ya, spesifiknya itu paling lambat ya akan diterapkan mungkin ya ditindakan ini tanggal 14 Mei 2025. Artinya besok. Sekarang masih tanggal 13 Mei 2025. Artinya ini besok nih mulai diterapin. Mudah-mudahan dengan penerapan pemotongan tarif dagang ini, kesepakatan antara AS dan Cina ini bisa meredakan ketegangan ekonomi global ya, yang bisa berdampak pulihnya market global ya secara keseluruhan. Dan tentunya ketika market global itu pulih, kripto juga akan terkena imbasnya juga cuy. Oke. Jadi ini merupakan kabar yang cukup bagus ya untuk pergerakan kripto saat ini. Gue pikir ini akan memicu recovery market. Itu ya, seperti itu teman ya. Dan tetap kalian juga harus lakukan DIOR. Nah selain itu apa bang? Selain itu teman ya, baru-baru ini tuh pihak Coinbase merilis iklan Bitcoin teman ya, dimana kita bisa melihat bahwa banyak pencetakan uang fiat ya, tapi kita bisa melihat cuma hanya Bitcoin yang 21 juta. Intinya seperti itulah iklannya itu. Ini ya. Ini 5 jam dikabarkan oleh Bitcoin Magazine, teman. Ya, kita bisa lihat ya, Bitcoin cuy. Ya. Ini iklan. Biasanya kalau udah muncul iklan ini, jarak berapa minggu itu akan ada bullish market biasanya ya. Oke. Itu seperti itu teman. Terus teman, ini juga ada kabar ya dari SEC juga ya. Ini kan dia kabarnya tuh mau ngadain pertemuan gitu teman ya, dengan pidato pertamanya oleh ketua SEC ya, yang bernama Paul Atskin ya. Dia ngadain pertemuan meja bundar kripto task force tentang tokenisasi ya, dimana dia itu ngebicarain tentang tokenisasi ya. Katanya topik diskusi sore ini tepat waktunya karena sekuritas semakin bermigrasi dari basis data tradisional menuju sistem buku besar berbasis blockchain. Oke, melihat ini temen ya, gue pikir sentimen spekulasi tokenisasi ya kalian harus pantau-pantau ya temen ya. Seperti Ondo, Chainlink, dan masih banyak lagi ya proyek-proyek kripto yang mengarah ke tokenisasi itu lu harus pantau-pantau. Ya seperti itu. Ya, pada dasarnya cryptocurrency itu juga tempatnya spekulasi ya. Intinya sih seperti itu, teman. Ya, ketiga kabar tersebut merupakan kabar yang cukup bullish untuk market crypto ya, terlebih tadi juga mengenai pertemuan tingkat tinggi antara AS dan China di Janewa, Swiss ya, yang memungkinkan per tanggal 14 ya akan ada pengurangan tarif dagang ya, uji cobanya 90 hari, di mana AS menerapkan yang tadinya 145% menjadi 30% barang Cina masuk ke AS, dan untuk China sendiri menerapkan sekitar yang tadinya 125% barang China masuk ke barang AS masuk ke China itu menjadi 10%, dan ini memungkinkan banget menstabilkan ekonomi tentunya gitu teman ya. Oke. Kita tunggu aja penerapannya ya di tanggal 14, saat ini tanggal 13 ya katanya tadi, paling lambat tanggal 14. Ini ya seperti itu. Nah, terlebih lagi kita akan coba cek nih bagaimana price action dari Bitcoin ya cuy. Gue penasaran ya, karena Bitcoin itu semalam tertekan teman. Sebenarnya secara
candle ya, atau secara pergerakan market ini memungkinkan Bitcoin itu terkoreksi sebenarnya ya. Hanya saja info newsnya itu yang memungkinkan menahan ya, gue pikir seperti itu. Jadi secara analis teknikal, candle dari Bitcoin ini harusnya memang terkoreksi, ya teman ya. Nah, ini adalah juga salah satu momen-momen krusial juga ya, dimana saat ini kemarin Bitcoin udah nyentuh di 105 ya, di 105. Dan kemarin gue juga udah nyebutin bahwa ketika Bitcoin tuh udah mampu tembus ya atau break di 106 lebih, ya ada potensi ke ATH bahkan lebih gitu teman. Mudah-mudahan dengan meredanya tarif perang dagang antara AS dan Cina ini ya memungkinkan adanya recovery market ya. Gue berharapnya market itu seperti ini cuy, gue berharapnya ya, tapi ya ekspektasi gue ya, gue berharapnya marketnya bakal seperti ini. Nah gini, gue berharapnya market bakal seperti ini. Karena apa? Karena longsornya market kemarin ini ya, itu kan disebabkan karena adanya perang dagang gitu loh cuy. Nah, sedangkan perang dagang saat ini sudah mereda dengan adanya pertemuan tingkat tinggi di Jenewa, Swiss itu berhubungan tarif dagang AS dan China. So gue pikir ini akan menjadi sentimen yang cukup bullish sih kalau menurut gue ya. Sebentar, ini kan kemarin ancur-ancurnya market kan karena adanya perang dagang ya. Dan gue pikir ini adalah momen dimana mungkin ya Bitcoin bisa ke ATH-nya atau bahkan lebih gitu teman, atau new ATH. Tapi kalau kita cek ya secara volume saat ini, tingkat keserakannya masih cukup ini teman. Kalau tingkat keserakannya masih cukup tinggi saat ini. Tapi kalau kita cek untuk volume per satu hari saat ini masih banyak penjualan ya Ci. Masih banyak penjualan ya. Jadi secara analis teknikal memang Bitcoin tuh sebenarnya masih memungkinkan turun, cuma secara news atau sentimen itu bagus, makanya harga tertahan, kecenderungan naik ya kalau lu cek di time frame 4 jam. Dan kita cek MACD-nya, nah ini sebenarnya MACD-nya juga akan mengkonfirmasi suatu penurunan ya teman, sebenarnya ya. Cuma sentimennya yang bagus gitu ya, mungkin akan ada penurunan sedikit lagi gitu teman ya untuk Bitcoin. Terus kalau kita cek RSI-nya, nah RSI ini udah di batas over banget ya. Gue dari kemarin udah kasih tahu ke teman-teman semua bahwa RSI udah di batas over, lu harus hati-hati untuk masuk ya. Mending lebih wait and see sampai menunggu sentimen-sentimen positif seperti yang kayak tadi itu ya. Ekonomi Jenewa itu tadi itu cukup positif banget tuh teman-teman ya. Itu nggak jangka pendek ya, jangka panjang ya, karena kan diterapkan 90 hari uji cobanya, jadi cukup lumayan lah ya temen ya, siapa tahu diperpanjang lagi gitu kan. Oke, dan kita lihat ya RSI juga masih cukup ketar-ketir ya cuy, masih cukup ketar-ketir. Jadi secara RSI cukup ketar-ketir, MACD juga belum confirm, cuma udah ada tanda-tandanya akan ada penurunan. Terus dari volume juga memungkinkan banyak penjualan. So gue pikir harusnya secara analis teknikal ini harusnya Bitcoin masih bisa terkoreksi, cuma memang sentimennya itu yang memungkinkan Bitcoin akan loncat gitu loh ya. Lu perhatikan deh ya, gue kasih di time frame 4 jam. Nah nih lu lihat, karena adanya info tersebut ya tuh. Nih, lu perhatikan ya. Karena ada info tersebut nih. Kemarin kan semalam ya, itu tembus di 100.000 US dollar. Karena ada info tersebut langsung langsung naik cuy itu. Langsung ada kenaikan. Ya kemungkinan kalau misalkan ini masih bisa memungkinkan naik ya, ini bisa back to 103 sampai 104 lagi untuk Bitcoin. Nanti mungkin uji resisten di 104. Ya pokoknya di area sini nih. Ya, kalaupun ini masih bisa naik. Tapi karena kalau secara volume transaksi saat ini benar-benar ngejual semua ya, ngejual gitu loh teman, rata-rata ya. Tapi ya karena infonya cukup bagus ya, so gue pikir akan ada suatu kenaikan ya. Mudah-mudahan sih bisa break ya, bisa break 106 dan kemungkinan bisa ke ATH. Kalau andai kata dia bisa breakout 106 ini, mana di 106 lebih ya, bisa breakout area ini, gue pikir dia bisa ke ATH. Intinya sih seperti itu ya. Kita berdoa aja sih ya, semoga sentimennya cukup bullish dan bisa menyebabkan ngedorong market altcoin lainnya juga. Intinya seperti itu sih teman.
Oke. Oke, jadi mungkin itu aja temannya info news dari gua seputar kabar yang cukup bagus untuk perkembangan cryptocurrency serta marketnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dianjurkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan.